King Diamond. Nah, Paduka Diamond atau apalah kalian nyebutnya ini orang, kapan ya dia akan tampil lagi ya? Menuju chapter 17-18 Boruto 2 Blue Vortex menarik nih untuk mengulik tentang Diamond. Setelah kemarin Eida kakaknya, bukan tidak mungkin ke depan peran chapter selanjutnya itu adalah sang adik Diamond nakama. Dia jelas punya kekuatan luar biasa, telah menjadi salah satu karakter yang paling mencuri perhatian di kisah 2 Blue Vortex. Namun, meskipun dia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa lewat Shinjutsu refleksi yang bisa mengembalikan serangan sebelum lawan sempat menyadarinya itu, ada sesuatu yang lebih dalam masih tersembunyi. Sesuatu yang bahkan Diamond sendiri belum pernah tunjukkan nih. Selama ini kita hanya melihat sekilas dan kekuatan yang seolah-olah datang tanpa usaha itu ya. Tapi apa yang terjadi jika ada sisi lain dari Diamond yang lebih mengerikan? Pertanyaannya, benarkah dia masih menyembunyikan kekuatan hebatnya yang lain? Melihat dari data dahulu, Eida melarangnya untuk memberikan semua informasi dirinya kepada Code itu menjadi daya tarik tersendiri loh untuk orang ini ke depannya. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ingetin juga ya, sekarang ini YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik lagi loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ini ada di YouTube loh. Jadi setiap video panjang, short maupun live itu kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya lagi nih. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian merasa tertarik di sana. Oke, kita langsung mulai masuk ceritanya. Kita tahu ya nakama, sebagai pembuka cerita ini, Shinjutsu refleksi miliknya itu bukan sekedar kemampuan biasa loh. Itu adalah sistem pertahanan yang bekerja memang tanpa sadar ya, sepertinya mengoperasikan serangan balik dengan cara yang hampir tidak terdeteksi. Seolah-olah ada semacam kekuatan cadangan yang tidak pernah sepenuhnya aktif di sana. Tapi itu hanya permulaan sob. Apakah kemampuannya benar-benar satu-satunya kekuatan Diamond? Atau apakah dia menyimpan potensi yang lebih besar lagi, kekuatan yang lebih menakutkan, yang bisa merubah keseimbangan kekuatan di dunia sendiri? Jelas menarik tuh. Nah, seperti yang kita tahu nih, setelah time skip 3 tahun, banyak karakter yang sepertinya sudah mencapai atau bahkan melampaui level kekuatan yang baru kan. Dengan itu, tak sedikit dari kita yang berpikir bahwa kekuatan para karakter dalam cerita ini semakin naik pesat. Tapi apakah itu berarti semuanya sudah terungkap? Atau justru ada yang lebih banyak yang belum kita ketahui nih, terutama tentang Diamond itu sendiri. Jujur ya, kita masih merasa kalau Diamond tuh mungkin masih menyembunyikan kekuatan lain yang belum pernah ia tunjukkan loh nakama. Memang dia sudah luar biasa kuat dengan kekuatan refleksi Shinjutsu yang dimilikinya, tapi kita sih yakin ya kalau dia tuh benar-benar belum menggunakan kekuatan secara penuh. Kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa Diamond mungkin punya kemampuan tersembunyi yang lebih besar dan lebih kuat dari yang kita lihat sekarang. Yang menarik, petunjuk-petunjuk ini bisa saja tersembunyi dalam nama Diamond sendiri, seperti hubungan yang dimilikinya dengan dewa-dewa dalam mitologi Jepang itu kan. Nah, ketika kita berbicara tentang Diamond nakama, kita tak bisa lepas dari nama yang diberikan kepadanya. Nama Diamond bukannya sekedar nama biasa, merupakan permainan kata yang berkaitan dengan sistem operasi komputer. Nah, kita ingatkan sendiri ya, sepertinya emang cerita Boruto itu memang terreferensi dari kisah film The Matrix sih. Jadi informasi-informasi tentang teknologi kayak gitu akan serasa nyambung. Dan Diamond sendiri memang berkaitan dengan sistem operasi komputer. Dalam hal ini, sistem operasi Diamond itu mengatur banyak hal di latar belakang tanpa kita sadari. Sama seperti bagaimana kekuatan refleksi Diamond bekerja seolah-olah dia hanya menunggu untuk digunakan tanpa menunjukkan potensi secara langsung ya. Itu seolah-olah Diamond sudah diprogram untuk hanya menggunakan kekuatannya saat keadaan terdesak. Kekuatan refleksi ini sudah cukup mengesankan, tapi kita rasa itu baru permulaan dari apa yang dia tunjukkan. Tentu saja ya, petunjuk-petunjuk lain ini bisa kita lihat dari hubungan Diamond dengan karakter yang lainnya, terutama adalah Eida. Kalian pasti sudah tahu kalau hubungan antara Diamond dan Eida sangat mirip dengan hubungan antara dua dewa dalam mitologi Jepang, yakni Amaterasu dan juga Susanoo. Keduanya adalah saudara yang memiliki hubungan yang cukup rumit. Amaterasu dan Dewi Matahari yang cantik dan terkenal dengan keangkuhannya itu, sedangkan Susanoo dewa badai yang keras kepala dan tidak terduga. Dalam hal ini, Eida mungkin adalah seperti contoh Amaterasu, sementara Diamond seperti contoh konsepnya Susanoo. Ini sudah terlihat jelas dalam interaksi mereka berdua di cerita ini ya, di mana Diamond cenderung melakukan apapun yang dia inginkan tanpa memikirkan dampaknya, seringkali bertindak dengan cara yang cukup sembrono pula tuh. Namun, ada yang lebih menarik lagi nakama, adalah konsep kekuatan tersembunyi yang ada pada Diamond itu sendiri. Diceritakan kita sudah sering melihat ya kekuatan yang tak terduga muncul pada karakter yang kita kira sudah mencapai puncaknya. Contohnya adalah Momo
Musiki dan kekuatan yang mampu mengubah keseimbangan pertarungan. Bisa jadi Daemon menyembunyikan kemampuan yang belum terungkap dengan jelas, bahkan lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Apalagi dan kekuatan refleksi yang dimilikinya, kemampuannya untuk membalikkan serangan kepada lawan sebelum mereka bahkan menyadarinya itu, kita bisa membayangkan kalau ada kekuatan lain yang berfungsi di balik layar sana, seolah-olah sistem cadangan yang siap untuk digunakan kapan saja. Kekuatan ini tentu tidak datang begitu saja tanpa alasan. Nah, ini mungkin kembali ke asal-usul Daemon sendiri ya. Ada hubungan yang kuat antara kekuatan yang dimilikinya dan nama yang dia bawa. Dalam cerita ini Daemon jelas terinspirasi dari dewa-dewi mitologi Jepang. Mungkin salah satunya adalah Neza, seorang dewa yang dikenal dengan kemampuan mengendalikan api dan juga uap. Nah, jika kita pikirkan lebih dalam, mungkin kekuatan Daemon yang belum terungkap ini bisa berhubungan dengan kekuatan-kekuatan uap atau bahkan api yang bisa dia manipulasi. Mungkin saja kekuatan yang dia sembunyikan adalah kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi uap atau bahkan api di sana ya, yang bisa menjelaskan kenapa Daemon bisa bergerak begitu cepat tanpa terlihat oleh lawan-lawannya. Ketika kita melihat bagaimana Daemon bergerak dengan cepat dan tak terdeteksi, banyak orang langsung mengira dia punya kemampuan teleportasi pula kan. Namun jika kita berpikir lebih jauh lagi, kita mungkin aja melihat Daemon menggunakan kekuatan yang lebih terhubung dengan pengendalian uap atau bahkan kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi uap itu sendiri. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh karakter seperti Shigetsu yang bisa mengubah tubuhnya menjadi air. Itu akan menjelaskan kenapa Daemon tiba-tiba muncul di depan Code kala itu ketika kemunculannya tanpa ada pergerakan yang terlihat pada uap yang mengelilinginya ada di sana. Nah, nakama, ada juga kaitannya cukup menarik dengan kekuatan teknologi di balik nama Daemon. Seperti halnya anggota Kara yang lain kan. Amado yang terinspirasi oleh perusahaan teknologi itu, Daemon juga memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan teknologi komputer, sistem operasi Daemon yang bekerja di latar belakang. Ini seperti halnya bagaimana kekuatan refleksi bekerja. Mungkin menyembunyikan kekuatan cadangan yang siap digunakan jika keadaan darurat kan. Jangan lupakan juga bahwa ada elemen-elemen lain yang berkaitan dengan ajaran Buddhisme dan juga Shinto yang bisa menjelaskan potensi kekuatan kedua Daemon. Ingat ya, seperti hanya Eida yang kemungkinan terinspirasi dari Dewi Wanan dalam ajaran Buddhisme itu, Daemon mungkin juga terhubung dengan Neza yang memiliki kemampuan untuk membawa keberuntungan dan mengubah nasib. Dalam konteks ini, kemampuan Daemon untuk manipulasi takdir dan keberuntungan bisa menjadi kekuatan kedua yang sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada kekuatan refleksnya yang sudah dia tunjukkan sejauh ini. Dengan semua petunjuk ini, kita rasa Daemon benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi cuy yang belumlah terungkap sampai sekarang. Kekuatan ini bisa menjadi sesuatu yang mengubah seluruh keseimbangan kekuatan dalam kisahnya. Saat ini banyak karakter-karakter yang berada di puncak kekuatan, tetapi jika Daemon mengungkapkan kekuatan keduanya, semuanya bisa berubah kan, seperti bagaimana kita tahu Kawaki sendiri dan Boruto sekarang. Apapun yang terjadi, kita yang menunggu dan lihat bagaimana Daemon akan menunjukkan kekuatan penuhnya itu nanti. Yang jelas kita sendiri percaya sih ada lebih banyak hal yang bisa kita lihat dari sosok yang satu ini. Siapa tahu mungkin akan ada kejutan besar yang akan datang kan untuk Daemon itu sendiri. Nah, kesimpulannya ya, dengan segala misteri dan kekuatan yang dimilikinya, tetap saja menjadi salah satu karakter paling menarik dan penuh potensi dalam kisah Boruto meskipun masih jarang ditampilkan. Meski sudah melihat kekuatan luar biasa dari Shinjutsu refleksi di awal, kita hanya menyentuh permukaan dari kemampuan sebenarnya yang sembunyikan. Kemampuan ini mungkin baru akan terungkap saat momen yang paling krusial, jika itu menimpa kakaknya Eida. Dengan hubungan kuat Daemon dengan mitologi Jepang itu sendiri seperti pengaruh dewa Neza itu serta kemampuan yang sangat terhubung dengan teknologi, dia itu memiliki lebih banyak potensi yang belum diperlihatkan. Kekuatan-kekuatan tersembunyi itu yang mungkin lebih hebat dari milik Eida sendiri. Daemon bukan sekedar kekuatan yang luar biasa di refleksi, pasti ada sesuatu yang belum keluar dan menarik dinantikan ke depannya. Informasi ini menjadi penghubung pada chapter-chapter mendatang karena seharusnya Daemon juga akan ikut ambil bagian setelah kakaknya di chapter 16 ini menjadi cover story-nya ya. Nah, apakah kalian sepakat untuk chapter mendatang yang menjadi cover story adalah Daemon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai informasi Shinjutsu Daemon sekarang ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudeshi. Nah, tolong ikutin subscribe dan ramaikan juga di sana ya. Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.